Presiden Prabowo Subianto meluncurkan logo dan tema hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia kemarin sore. Acara dilaksanakan secara hybrid, dihadiri langsung anggota Kabinet Merah Putih dan pimpinan legislatif. Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju menjadi tema HUT ke-80 Republik Indonesia. Sedangkan logo HUT ke-80 RI tahun ini didesain oleh desainer karya anak negeri. Pemerintah menetapkan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini adalah Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Tema ini dipilih karena selaras dengan visi besar negara dan mewakili arah perjuangan bangsa kita. Kita ingin selalu menjadi negara yang bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Sementara itu, bila di tahun sebelumnya puncak perayaan ulang tahun Indonesia diselenggarakan di IKN, berbeda dengan perayaan HUT RI tahun ini. Puncak perayaan ulang tahun Indonesia yang ke-80 rencananya akan digelar di Jakarta. Meski puncak perayaan Hari Kemerdekaan digelar di Jakarta, namun otorita IKN tetap akan menyelenggarakan upacara Hari Ulang Tahun RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat resmi menyepakati kerangka kerjasama perdagangan antar dua negara. Salah satu yang menjadi sorotan adalah terkait transfer data pribadi rakyat Indonesia ke Amerika Serikat. Negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat terkait kebijakan tarif Trump terus berlangsung. Sejumlah kerangka kesepakatan pun telah berhasil dicapai. Namun, salah satu poin kesepakatan menjadi sorotan. Dalam daftar kesepakatan yang bisa dilihat di situs White House tertulis, Indonesia akan memberi kepastian soal transfer data pribadi lintas batas ke AS. Presiden Prabowo pun buka suara terkait hal ini. Apa itu? Pertukaran data pribadi AS dari kesepakatan tarif. Ya, nanti itu sedang di negosiasi berjalan terus. Ya. Sementara itu, Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa kesepakatan ini hanya pertukaran data sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan dan keamanan data pun tetap terjamin. Ini tujuannya semua komersial, jadi bukan data kita dikelola oleh orang lain, bukan juga kita mengelola data orang lain. Kira-kira seperti itu kebutuhan pertukaran barang dan jasa tertentu, ya, yang nanti bisa bercabang dua dia, bisa jadi barang yang bermanfaat, tapi juga bisa jadi barang yang berbahaya seperti bom. Itu perlu keterbukaan data, siapa yang membeli, siapa penjual, dan kita hanya bertukar data berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan negara-negara yang juga diakui bisa melindungi dan menjamin data pribadi. Itu yang kita lakukan juga dengan misalnya Uni Eropa dan segala. Sementara itu, meski kerangka kesepakatan telah keluar, namun hingga kini proses negosiasi pun masih terus berjalan. Amerika Serikat sendiri mengenakan tarif 19% bagi barang asal Indonesia yang masuk ke AS. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain data pribadi, ada sejumlah kesepakatan lain yang dicapai oleh kedua negara. Berikut sejumlah kesepakatan penting tarif impor Amerika Serikat. Indonesia menghapus pajak bagi 99% barang dari Amerika Serikat yang terdiri dari industri makanan dan pertanian. Di sisi lain, Amerika Serikat akan mengurangi pajak masuk barang Indonesia ke Amerika Serikat hingga 19%. Amerika Serikat juga meminta untuk menghapus hambatan non-tarif. Dengan detail kesepakatan adalah Indonesia harus menerima standar keselamatan kendaraan dan emisi Amerika Serikat. Indonesia juga harus mengakui sertifikat dan izin edar yang dikeluarkan Limbah Federal Amerika Serikat untuk produk medis dan farmasi. Produk kosmetik, perangkat medis hingga barang manufaktur asal Amerika Serikat bebas pajak masuk ke Indonesia. Kemudian Indonesia juga harus mengatasi hambatan produk pertanian Amerika Serikat, diantaranya dengan
mengakui sertifikasi Otoritas Regulasi Amerika Serikat untuk produk daging, susu, dan juga unggas. Indonesia juga harus atasi hambatan investasi digital, salah satunya dengan memberikan kepastian soal transfer data pribadi lintas batas ke Amerika Serikat. Tak hanya itu, AS juga menuntut Indonesia untuk melindungi hak-hak buruh. Mereka akan melarang impor barang hasil kerja paksa. Tak hanya itu, Indonesia harus merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menjamin kebebasan berserikat dan perlindungan kolektif. Indonesia juga diminta untuk memperkuat penegakan hukum ketenagakerjaan. Amerika Serikat juga memberikan perhatian bagi lingkungan hidup. Dalam kesepakatan yang sudah dikeluarkan, kedua negara sepakat untuk berantas perdagangan hasil hutan ilegal. Keduanya juga sepakat untuk melindungi keanekaragaman hayati dan satwa liar dari perdagangan ilegal. Sementara itu, Presiden Prabowo menyoroti sejumlah pihak yang kerap mengkritik proses negosiasi tarif Trump yang dilakukan pemerintah Indonesia. Presiden menegaskan bahwa pemerintah terus berusaha menjaga agar tidak ada PHK pekerja Indonesia. Di bidang ekonomi, tidak hanya kita, semua negara sedang menghadapi Amerika Serikat yang alot, punya garis alot. Tapi ya itu fakta, kita harus berurusan. Dan pendekatan saya adalah, tanggung jawab saya adalah melindungi kepentingan bangsa Indonesia. Kewajiban saya adalah melindungi rakyat Indonesia. Dalam bidang ekonomi, saya harus menjaga asal tidak ada alasan untuk PHK pekerja-pekerja kita. Karena itu, ya, saya bermusyawarah, saya negosiasi. Ya. Selalu ada yang nyinyir. Jadi ini gimana ya? Kita perlu kritik, kita perlu pengawasan. Tapi kalau nyinyir agak lain ya. Nyinyir itu, nyinyir. Kita nggak ada yang benar. Anak Bali di pemimpin rakyat, pemirsa, pemerintah berencana menarik pajak dari amplop kondangan. Hal ini terungkap dalam rapat kerja antara DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani. Beban hidup makin berat, pemerintah tekan masyarakat dengan beragam pajak. Terbaru, pemerintah bahkan berencana kenakan pajak pada amplop acara pernikahan. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam membahas hal ini dalam rapat kerja dan dengar pendapat dengan Menteri BUMN dan Kepala Badan Pelaksana Pengelola Danantara kemarin di gedung DPR RI. Mufti menyoroti sejumlah sektor usaha masyarakat yang kini dimintai pajak, termasuk soal amplop acara pernikahan yang akan dikenai pajak oleh pemerintah. Para pekerja-pekerja digital kita semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Nah, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini pun mempertanyakan alasan pemerintah gencar kenai pajak untuk masyarakat. Apakah karena sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen saat ini diberikan kepada Danantara dan negara malah kehilangan pemasukannya? Dan apakah masyarakat harus kembali dibebankan dengan sejumlah aturan baru yang dikenai pajak? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa amplop kondangan akan kena pajak tidaklah benar.
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menyatakan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis termasuk hadiah atau pemberian uang memang bisa jadi objek pajak. Namun, apabila pemberian bersifat pribadi tak rutin dan tidak terkait hubungan pekerjaan maka tidak akan dikenakan pajak. Rosmauli pun menambahkan DJP tidak memiliki rencana untuk memungut langsung pajak dari amplop acara hajatan. Amplop nikah dikenai pajak, warga pun berteriak. Lalu bagaimana tanggapan warga terkait hal ini? Berikut liputannya untuk Anda. Tanggapannya kan kalau misalnya amplop kondangan tuh sebenarnya bersifat pribadi ya, bukan ke perusahaan atau apa, atau nggak ada relasi ke pemerintah atau apapun. Jadi kayak sebenarnya aneh sih kalau dipajakin gitu. Jadi kayak mending pajaknya ke item-item lain yang mungkin ya premium atau enggak item-item yang harganya tinggi kayak gitu-gitu sih. Jujur kurang setuju ya, soalnya kan itu mungkin hitungannya itu kayak dikasih oleh tamunya, dan juga apalagi bikin acara kayak gitu, saya sendiri yang udah nikah ya, itu kan biayanya itu nggak kecil ya, dan mungkin ada yang mungkin dapat amplop emang buat simpenan atau buat ngapain, tapi kan ada juga yang buat nutup biaya produksi nikahannya gitu, dan ya menurut saya kasihan sih, kayak gitu aja. Kalau bagi saya sih itu urusan pribadi ya, kayaknya nggak harus ada pajak buat amplop, karena kan itu ya namanya orang hajatan kan butuh biaya banyak ya kan. Kalau yang harus dipajakin tuh jangan yang kayak gitu, pemerintah harusnya barang-barang mewah. Kalau kayak gitu sama juga menyengsarakan rakyat, bukan membahagiakan rakyat. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung menginstruksikan PPATK menelusuri dugaan aparatur sipil negara terlilit judi online. Jika memang benar ada ASN yang bermain judi online, maka terancam tidak diberikan promosi jabatan. Gubernur Jakarta Pramono Anung telah meminta data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk memberantas judi online di kalangan aparatur sipil negara. Permintaan Pramono setelah Kepala PPATK mengungkapkan bahwa Jakarta menyumbang 600.000 lebih pemain judi online. PPATK menjelaskan di Jakarta deposit untuk judi online tercatat lebih dari 3 triliun rupiah. Sementara total transaksi mencapai 17,5 juta kali. Pramono juga menegaskan ASN yang diketahui terlibat judi online akan dibina. Selain itu, sejumlah sanksi juga akan diberikan. Di antaranya tidak memberikan kesempatan promosi bagi ASN tersebut. Saya minta secara khusus kepada Bapak Inspektorat untuk meminta data judi online kalau memang ada dari ASN DKI Jakarta. Kalau bagi kami, yang pertama tentunya saya menganggap bahwa siapapun yang bermain judi online itu sebenarnya adalah korban, sebenarnya. Karena nggak ada yang namanya judi online itu akan menang, nggak ada. Maka untuk itu kalau memang ada di ASN DKI Jakarta yang melakukan, saya minta untuk dilakukan pembinaan, dilakukan perbaikan untuk itu. Tapi kalau memang sudah tidak, ya tentunya kami akan mengambil tindakan. Itu termasuk salah satunya tidak memberikan kesempatan promosi jabatan bagi yang bersangkutan. Pramono mengungkapkan kejahatan keuangan seperti judi online adalah ancaman serius bagi integritas birokrasi dan stabilitas nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, angin kencang dan hujan yang melanda Kabupaten Aceh Besar, Aceh sepekan terakhir mengakibatkan belasan rumah warga rusak parah. Hingga saat ini kondisi cuaca buruk masih melanda Aceh Besar dan sekitarnya. Angin kencang disertai hujan yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar Aceh selama beberapa hari terakhir mengakibatkan puluhan rumah warga porak-poranda. Akibatnya, warga terpaksa harus bertahan di rumah mereka dengan kondisi tanpa atap. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pun mendata rumah warga yang mengalami kerusakan untuk segera diperbaiki. Selain itu, warga juga diberikan bantuan bahan-bahan pokok. Iya, kita melihat selama ada musim angin ini dampaknya banyak sekali. Memang kita Aceh Besar ini di ujung barat ya, Sumatera paling ujung barat kita Aceh Besar.
Jadi dampak angin itu yang pertama rumah warga ditiup angin dan diangkat atapnya. Pemerintah mengimbau warga untuk waspada lantaran curah hujan tinggi disertai angin kencang masih terus terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Dari Aceh Besar, Sukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Anda kembali di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Riau terus terjadi. Pemerintah Provinsi Riau pun mengumumkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan di Riau kembali terjadi. Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau menjadi lokasi terparah. Dari data BMKG Pekanbaru, dari 589 titik panas di wilayah Riau, 354 titik berada di Kabupaten Rokan Hilir. Total lahan yang terbakar mencapai 203 hektar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Dari pantauan udara, terlihat kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung di Kecamatan Pujut dan Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Dari hasil penyelidikan, terungkap hutan dan lahan ini sengaja dibakar untuk dijadikan kebun sawit baru. Itu kelihatan sekali bahwa ini memang dibakar ya. Jadi untuk kepentingan land clearing antara dua kebun sawit gitu ya. Ini kelihatan mau bikin baru. Akan cara-cara lama yang nggak boleh dihapus lagi sebenarnya. Nanti akan kita bahas secara lebih detail. Sebenarnya pemerintah Indonesia telah membentuk Des Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Pemerintah pun targetkan zero kebakaran hutan di Indonesia. Semua kekuatan, baik itu kekuatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI dan Polri, kementerian lembaga dan swasta, bahu-membahu bersatu dan bergerak dalam satu komando untuk satu tujuan, menekan angka kebakaran hutan dan lahan hingga ke titik minimal, bahkan target zero kebakaran hutan dan lahan. Saat ini kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terus meluas. 29 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo kembali bicara soal banyaknya pengusaha nakal. Para pengusaha ini tidak hanya mengoplos beras, tapi juga minyak. Saya sebetulnya mau baik-baik aja. Udahlah. Saya sudah kasih warning berkali-kali saudara-saudara, bersihkan diri, atur yang baik, ya kan? Kalau mau bisnis yang bener aja lah. Bayar pajak, ya kan? Bayar pajak. Cari untung yang benar, jangan palsu-palsu. Botol minyak goreng dikurangi 20%. Itu namanya nyuri dari rakyat itu. Yang tadi itu 100 triliun tiap tahun. Jadi ya mereka paksakan kita. Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Kementerian Ekonomi Kreatif menjalin kerjasama dengan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GECRAFS. Kerjasama kedua instansi ini untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif di berbagai daerah di Indonesia. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Diandra Mukni dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Kerjasama Kementerian Ekonomi Kreatif dan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GECRAFS ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Hutan Kota Pelataran, Jakarta. Kerjasama kedua instansi ini diharapkan dapat berperan aktif dalam memperluas literasi ekonomi kreatif, melahirkan pelaku usaha baru, memperkuat lapangan kerja, serta melestarikan budaya dan produk kreatif tanah air. Lainnya begitu. Jadi kita punya semangat yang sama, GECRAFS dan kementerian, bagaimana membangun industri kreatif, membangun ekonomi kreatif dari daerah.
Kita sadar bahwa potensinya sangat luar biasa, kemampuan dan kreativitas generasi muda Indonesia pada khususnya itu di lintas wilayah, lintas daerah, tidak hanya di kota besar tetapi ada di daerah-daerah pedalaman, kepulauan, ya pegunungan, pantai dan lain sebagainya. Kita terdatangani tentu kedepannya ini yang penting kita tentunya banyak melahirkan berbagai regulasi yang berpihak pada pelaku aircraft. Tentu nanti di daerah infrastruktur yang ada di Gcraft ini berkolaborasi dengan